Oke teman-teman, kembali lagi bersama nonton film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Chronicles of Narnia. Mengangkat genre drama fantasi petualangan, The Chronicles of Narnia seri pertama menceritakan tentang 4 orang anak yang berpetualang di tanah Narnia melalui lemari ajaib. Mereka ditakdirkan untuk bertemu dengan singa bernama Aslan untuk mengalahkan penyihir jahat yang menguasai Narnia. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana Perang Dunia Kedua yang cukup mencekam. 4 orang bersaudara yang berasal dari Inggris dikirimkan ibunya untuk mengungsi hingga perang berakhir. Peter sebagai anak tertua ditugaskan untuk menjaga adik-adiknya, yaitu Susan, Edmund, dan Lucy, selama berada di rumah megah milik seorang profesor yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka. Perempuan parubaya bernama Nyonya McCready yang menjemput mereka di stasiun memberikan aturan-aturan di rumah itu untuk dipatuhi, yaitu dilarang membuat keributan dan mengganggu profesor. Meski berada di rumah megah dan mewah, mereka justru mengalami kebosanan dan memutuskan untuk bermain petak umpet. Peter mengambil giliran jaga pertama. Susan dan Edmund telah memiliki tempat persembunyiannya masing-masing. Sementara Lucy menemukan sebuah lemari besar yang ditutupi kain. Ia masuk ke dalamnya, lalu tiba-tiba berada di dunia yang sangat asing sekaligus menakjubkan. Untuk pertama kalinya, Lucy bertemu dengan seorang faun bernama Tuan Tumnus. Ia makhluk berbadan manusia, berkaki dan bertelinga kambing. Tak ada ketakutan di mata Lucy. Ia justru menghampiri Tumnus dan mengajaknya bersalaman. Tanpa mereka curiga, Lucy menerima undangan Tumnus untuk minum teh di rumahnya. Dengan menggunakan alat musik miliknya, Tumnus membawakan lagu tidur Narnia untuk membuat Lucy tertidur. Sebenarnya ia berniat melaporkan keberadaan Lucy pada Jedis, penyihir jahat yang menguasai Narnia. Tetapi Tumnus langsung membatalkan niatnya setelah Lucy sadar dan berkata bahwa ia telah menganggap Tumnus sebagai teman. Langkahnya cepat membawa Lucy kembali ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Ia meminta Lucy pulang karena Narnia adalah tempat berbahaya untuk manusia sepertinya. Waktu di luar lemari seperti berhenti ketika Lucy kembali. Ia menceritakan pengalaman luar biasa di dunia bernama Narnia dan pertemuannya dengan Tuan Tumnus. Sayangnya, ketika saudaranya tak ada yang mempercayai Lucy. Bahkan Edmund justru mengolok-ngolok pengakuan Lucy. Watak keempat saudara yang sangat berbeda itu memang membuat mereka sering bertengkar satu sama lain. Suatu malam, Lucy kembali masuk ke dalam lemari untuk mengecek keadaan Tuan Tumnus. Tanpa sepengetahuannya, Edmund mengikutinya. Karena kehilangan jejak Lucy, Edmund justru langsung bertemu dengan Jedis, si penyihir jahat yang mengakui dirinya sebagai Ratu Narnia. Setelah Edmund dengan kepolosan bercampur ketakutannya menceritakan kejadian Lucy bertemu dengan Tumnus, ia diiming-imingi tahta sebagai satu-satunya Raja Narnia dan juga diberikan makanan kesukaannya agar mau membawa saudara-saudaranya untuk pergi ke kastil. Tanpa menceritakan pertemuannya dengan Jedis, Edmund yang telah bertemu dengan Lucy segera mengajaknya kembali. Lucy berpikir dengan adanya pengakuan dari Edmund yang baru saja mengunjungi Narnia, 2 kakaknya yang lain akan mempercayai ceritanya. Sayangnya Edmund memberi pengakuan bohong sehingga membuat Lucy kecewa dan menangis. Tangisan Lucy mempertemukan mereka dengan Profesor. Peter dan Susan harus menjelaskan apa yang terjadi pada Profesor. Dengan jujur, Susan membicarakan tentang lemari yang diceritakan Lucy. Profesor dengan matanya yang berbinar terlihat antusias, padahal itu serta secara tersirat meminta Peter dan Susan mempercayai adiknya. Tidak butuh waktu lama untuk mereka mempercayainya, karena keesokan hari setelah membuat kaca rumah pecah akibat lemparan bola, mereka yang niatnya bersembunyi di lemari justru masuk ke dalam dunia Narnia. Atas permintaan Lucy, mereka mengunjungi rumah Tuan Tumnus yang ternyata telah porak-poranda dan terdapat surat peringatan di dindingnya. Melihat surat peringatan itu, Peter yang takut terjadi hal buruk pada adiknya segera menyuruh mereka kembali. Tetapi seekor berang-berang menahan mereka. Ia berbicara dan menceritakan hal buruk yang menimpa Tumnus. Setelah berdebat kecil, mereka akhirnya tetap mengikuti Tuan Berang-Berang ke rumahnya. Kedatangan mereka disambut baik oleh istri Tuan Berang-Berang. Dari sepasang suami istri, berang-berang itulah mereka diceritakan tentang ramalan dan takdir mereka sebagai Raja dan Ratu Narnia. Juga tentang Aslan, Raja Narnia yang telah lama hilang dan kini kembali bersamaan dengan kehadiran mereka berempat. Di tengah-tengah cerita,
Edmund berjalan mengendap-endap keluar untuk pergi menuju kastil Jadis. Sementara Peter, Susan, dan Lucy masih mendengarkan ramalan yang tak sepenuhnya mereka percayai. Peter mengajak mereka pulang, namun Lucy menolak dan ingin menyelamatkan Tumnus. Di saat yang bersamaan, Peter baru menyadari bahwa Edmund menghilang. Tuan berang-berang yang telah menyadari kejanggalan dari sikap Edmund sejak awal sudah bisa menebak kemana Edmund akan pergi. Meski mereka mampu mengejar Edmund hingga sampai di depan kastil, namun mereka ditahan untuk masuk ke dalamnya. Tuan berang-berang memperingatkan bahwa nyawa mereka akan melayang kalau mereka menyusul Edmund ke kastil. Tak ada pilihan lain bagi mereka selain menemui Aslan untuk meminta pertolongan. Sementara di dalam kastil, Edmund yang ingin menemui Jadis hampir diserang oleh serigala bernama Maugrim, pengikut setia Jadis. Sayangnya, harapan Edmund untuk mendapat kekuasaan jadi sirna seketika karena Jadis menunjukkan watak aslinya. Edmund ditahan di kastil sementara Maugrim dan pasukannya mencari 3 saudaranya yang sedang bersiap menemui Aslan. Melihat hal itu, Edmund baru menyadari kesalahan atas sifat egoisnya. Mereka terus berlari dari kejaran para serigala dengan dibantu Tuan dan Nyonya berang-berang serta seekor rubah yang memihak Aslan. Di penjara kastil, Edmund bertemu dengan Tumnus. Lagi-lagi Edmund merasa bersalah karena keegoisannya telah membuat banyak orang celaka. Jadis melakukan pengejaran langsung dengan membawa Edmund bersamanya, sementara saudara-saudara Edmund sedang berjalan bermil-mil jauhnya untuk menemui Aslan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Santa yang memberi mereka hadiah berupa alat-alat perang dan jus bunga api untuk Lucy yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam luka dan penyakit. Perjalanan mereka berlanjut. Musim dingin hampir berakhir di Narnia setelah 100 tahun lamanya. Namun hal itu membuat Peter menyadari bahwa sungai yang beku akan mulai mencair. Serigala berada tepat di belakang mereka. Kini mereka terjebak di tengah-tengah sungai yang perlahan mencair. Air terjun di hadapan mereka membantu mereka melepaskan diri dari para serigala. Peter, Susan, Lucy, dan sepasang berang-berang berhasil selamat dan sampai di bagian seberang sungai. Mereka hampir tiba di tempat Aslan. Musim semi telah datang di Narnia. Hal itu membuat Jadis agak jengkel sekaligus marah. Rubah yang membantu saudara-saudara Edmund selamat dari pengejaran justru tertangkap oleh para serigala dan diubah menjadi batu oleh Jadis setelah Edmund mengatakan bahwa Aslan sedang mengumpulkan pasukan untuk berperang. Tak butuh waktu lama untuk Peter, Susan, dan Lucy sampai di tempat Aslan. Kedatangan mereka disambut baik. Semua orang berlutut begitu Aslan, seekor singa besar, keluar dari tendanya. Di atas bukit, Aslan mengetahui bahwa Peter meragukan ramalannya. Namun ia yakin dan mempercayai Peter bahwa ia adalah orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Narnia. Aslan pun berjanji untuk menyelamatkan Edmund untuk Peter. Di lain tempat, Edmund sedang tersiksa karena ditahan dan diikatkan ke pohon oleh Jadis. 2 ekor serigala menyerang Susan dan Lucy yang sedang bermain air di tepi sungai. Beruntungnya, Peter yang mendengar suara trompet milik Susan segera berlari menyelamatkan mereka. 1 serigala terbunuh oleh Peter, sementara 1 serigala yang lain sempat ditahan oleh Aslan dan dibiarkan kembali namun tetap diikuti oleh Orius dan pasukannya atas perintah Aslan yang ingin menyelamatkan Edmund. Mereka tiba di camp Jadis dan membawa Edmund pergi untuk kembali bersama saudara-saudaranya. Peter mengajak ketiga saudaranya pulang karena merasa Narnia yang tengah bersiap untuk berperang sangat berbahaya untuk mereka. Tetapi Lucy atas kebaikan hatinya menolak pulang karena berpikir Narnia membutuhkan mereka untuk mencapai kehidupan yang damai. Begitu pula Edmund yang merasa bersalah atas keegoisannya dan ingin menebus kesalahan dengan membantu rakyat Narnia keluar dari penderitaannya. Keputusan bulat diterima. Mereka berempat mulai berlatih untuk perang yang akan mereka hadapi. Tetapi kabar buruk datang. Jadis menemui Aslan untuk meminta Edmund kembali. Karena sesuai tradisi yang berlaku di Narnia, darah para pengkhianat akan menjadi milik Jadis untuk diserahkan ke meja batu. Perundingan dibuat secara 4 mata oleh Aslan dan Jadis. Mereka mencapai kesepakatan bahwa Edmund tak akan diserahkan. Semua pengikut Aslan bersorak bahagia, tetapi Lucy menyadari ada yang salah dari sikap Aslan. Menjelang malam, Lucy yang tak bisa tidur segera membangunkan Susan untuk mengikuti Aslan yang pergi diam-diam ke meja batu. Ia menyerahkan dirinya pada Jadis untuk menukar nyawa Edmund. Mereka berdua mengantar Aslan hingga separuh perjalanan sebelum akhirnya Aslan meminta mereka kembali. Tetapi tentu saja mereka tak mengikuti perintah Aslan. Mereka tetap mengikutinya, bahkan melihat apa yang terjadi pada Aslan sebelum akhirnya Jadis menancapkan belati
ke tubuh Aslan hingga ia tewas seketika. Setelah Aslan mati, Jedis pergi mempersiapkan pasukannya untuk berperang melawan pasukan yang telah kehilangan pemimpinnya. Susan dan Lucy menghampiri mayat Aslan. Mereka menangis dan memeluknya. Lucy berusaha untuk memberikan jus buah api kepada Aslan, namun Susan berkata hal itu terlambat karena Aslan sudah mati. Tikus-tikus datang dan melepas ikatan Aslan. Lucy dan Susan memeluki Aslan hingga pagi setelah mengirimkan kabar melalui pepohonan pada saudaranya tentang kematian Aslan dan persiapan perang. Persiapan dan komando perang diambil alih oleh Peter yang berada di barisan depan menggantikan Aslan. Pasukan mereka kalah banyak dan persenjataan mereka tidak lengkap seperti pasukan Jedis. Rasa takut dan gentar sempat menghantui Peter, namun Edmund di barisan atas yang memimpin komando pemanah dan Orius yang berada di sisinya meyakinkan tekadnya untuk menang. Tanah lapang yang luas dan indah berubah jadi lahan pertempuran yang sengit dan mengerikan. Strategi perang yang diatur Peter cukup bagus, namun sayang karena jumlah mereka yang sedikit, mereka kewalahan menghadapi pasukan lawan. Kembali menuju meja batu di mana Susi dan Lusan masih memeluki mayat Aslan. Mereka baru saja hendak pergi ketika goncangan membuat mereka terjatuh. Meja batu terbelah dan mayat Aslan menghilang. Kebingungan terlihat jelas di wajah Susan dan Lucy, namun beberapa saat kemudian mereka berteriak bahagia memanggil Aslan yang muncul kembali dengan keadaan hidup atas sebuah keajaiban sihir juga takdir. Medan peperangan semakin sengit. Pasukan yang dipimpin Peter bergerak mundur, sementara Aslan pergi membawa Lucy dan Susan di punggungnya menuju kastil Jadis untuk membebaskan para tahanan dari sihirnya. Peter terjatuh akibat kuda yang ditungganginya terkena anak panah. Orius membantunya agar selamat dari serangan Jadis, tetapi nahas, ia justru berubah menjadi batu akibat terkena tongkat sihirnya. Di kastil Jadis, Lucy menangis karena melihat Thamnes yang berubah menjadi batu. Aslan meniupnya dan dengan kekuatan sihir yang jauh lebih hebat, Thamnes kembali seperti semula. Begitu pula yang lainnya, pertempuran semakin mendekati titik penghabisan. Peter menyuruh Edmund kembali untuk membawa saudarinya pergi, namun melihat Peter dalam bahaya, ia justru menyelamatkannya dengan melawan Jedis sendirian. Dengan pedangnya, Edmund sempat menebas tongkat sihir Jedis hingga rusak dan patah. Tetapi setelah itu, tongkat itu dipakainya untuk menusuk Edmund hingga terjatuh. Saat Peter melawan Jedis untuk membalaskan dendam adiknya, Aslan datang membawa pasukan yang lebih banyak. Peter hampir dibunuh oleh Jedis jika Aslan tak segera datang menerkam Jedis. Susan dan Lucy datang menyusul lalu segera mencari keberadaan Edmund yang sudah sekarat. Menggunakan jus yang dibawa Lucy, Edmund langsung sembuh dan kembali seperti semula. Peperangan usai dan Narnia kembali pada kedamaiannya. Di Cair Paravel, kastil 4 tahta yang pernah diceritakan Aslan pada Peter, keempat bersaudara itu dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Narnia. Lucy sebagai Ratu dari Lautan Timur, Edmund sebagai Raja dari Hutan Barat, Susan sebagai Ratu Matahari Selatan, dan Peter sebagai Raja Langit Utara. Semua orang bersorak gembira untuk merayakan penobatan itu. Hanya Lucy yang merasa kesedihan karena Aslan harus pergi dan menghilang lagi sampai waktu yang tak bisa ditentukan. Waktu demi waktu berlalu di Narnia. Mereka tumbuh dewasa dan menua di sana serta melupakan jati diri mereka. Dalam pemburuan rusa mereka suatu hari, mereka kembali ke tempat mereka pertama kali datang, sebuah tiang lampu yang dijadikan penanda. Mereka masuk semakin dalam dan keluar dari lemari baju. Di saat yang sama, profesor yang sedang mencari mereka karena memecahkan kaca masuk ke dalam ruangan dan menanyakan apa yang mereka lakukan di dalam lemari, serta meminta mereka menceritakan petualangan mereka di Narnia. Lalu film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.